Orang yang punya integritas itu tenang. Karena keyakinannya pada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Integritas sama dengan happy. Orang yang tidak punya integritas, dia tertuduh. Dia tahu bahwa dia pura-pura. Dia tahu bahwa dia tidak murni. Dia tahu bahwa dia salah, tapi dia sembunyi-sembunyi. Biasanya orang kalau salah, nggak mau bertobat. Biasanya dia akan gali lubang, tutup lubang. Caranya gimana? Yaitu dia akan ciptakan dusta. Biasanya orang kalau salah nggak mau ngaku itu bohong dulu. Dan bohong melulu. Nanti ya, orang itu sendiri yang rugi. Orang lain mungkin ada beberapa yang jadi korbannya. Tetapi pada akhir hidupnya, orang itu yang paling merugi. Karena di dalam hatinya tidak ada self-respect. Dia nggak bisa respect dirinya. Setiap kali berkaca, dia tahu dia sedang melihat seorang garong di cermin itu. Tuhan Yesus, Kepala Jemaat Gereja Mawar Sharon and Beyond, yang streaming di mana-mana, termasuk yang tidak di dalam gedung gereja, kami membawa pujian dan penyembahan kami, tulus dari hati. Terimalah sebagai korban di siang hari yang menyenangkan hatimu. Dan kapanpun nanti acara ini disaksikan non-live, di saat kapanpun, di jam berapapun, biarkan korban persembahan kami sampai ke hati Bapa di sorga. Hamba-Mu ingin rindu melakukan sesuatu, menginterupsi sebentar semua aktivitas di sorga. Memberikan satu korban penyahutan, sebuah syafaat yang sederhana. Hamba-Mu sebagai gembala mohon kepada jemaat Tuhan yang Kau percayakan. Untuk kehidupan mereka Tuhan berikan bimbingan. Hamba berdoa syafaat untuk setiap jemaat, agar hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Tuntun dan sempurnakan kami semua. Give us your guiding light. Beri kami pelita kaki. Pelita harapan itu yaitu firman. Jangan jemu-jemu bersuara, berbicara di gereja ini, because you're more than welcome, you own this church anyway. Engkaulah pemilik gereja ini. Izinkan doa hamba-Mu menginterupsi sebentar. Semua malaikat-Mu biar berhenti sejenak. Dengarkan Tuhan. Hamba berdoa agar setiap jemaat pekerjaannya Kau berkati. Bukan kemakmuran yang kami cari. Kami minta penyertaan dalam bisnis, karir, work, usaha di bidang mereka. Kasih kesehatan, kami tidak mau satu lagi jemaat kami sakit. Tapi yang sakit di Kau sembuhkan. Tuhan, hamba minta dalam nama Yesus. Satu lagi Tuhan, Cekevan. Kami gak mau ada yang tersisa dari antara keluarga handai taulan jemaat. Kalau masih ada satu yang masih terhilang, biarkan Cekevan ini yang diadakan selama bulan September, penjangkauan dan penginjilan lewat kelompok-kelompok kecil yang khusus diadakan untuk memenangkan mereka. Hamba berdoa Kau urapi setiap grup yang sudah dijadikan selama bulan September. Urapi juga Tuhan bulan Oktober nanti, waktu kami akan adakan baptisan massal, baptisan raya bersama-sama kumpul seluruh global Gereja Mawar Sharon 2. Hamba berdoa Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang indah. Sebab penginjilan itu Tuhan yang mau, bukan kemauan kami. Itu adalah kerinduan Tuhan Yesus mencari satu domba lagi yang masih tersisa. Urapi Cikevan Bapa dalam nama Yesus. Sampaikan sabda-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demi nama Yesus Kristus, nama yang sangat teduh. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan Tuhan. God bless you. Haleluya. Silakan duduk. Apa kabar semua? Gak bisa kita itu happy kalau if we do not have faith. Makanya iman itu sesuatu yang diabaikan karena tidak kelihatan. Tapi sadarkah Anda, tanpa iman kita tidak bisa berkenan pada Tuhan. Satu, tanpa iman kita tidak bisa hidup berkemenangan. Dua, tanpa iman kita tidak bisa gembira, tidak bisa bahagia. Pasti hati kita cemas. Bahkan ada kemungkinan masuk berbagai macam penyakit-penyakit kejiwaan seperti anxiety atau kecemasan. Itu bukan sakit jiwa berarti nggak waras atau gila. Nggak harus gila untuk kita tidak bahagia. Kita harus punya keyakinan sama Tuhan. Kalau kita nggak punya keyakinan sama Tuhan, susah
susah kita itu hidup berkemenangan. Susah kita itu mengalami kemenangan, susah. Mari kita sekarang baca 1 Tesalonika pasal 2. Ibadah sebelum ini tadi pasal 1 sudah, Anda bisa dengarkan nanti kalau ketinggalan. Judulnya pelayanan Paulus di Tesalonika, kalau judul di Alkitab kita. Sedikit latar belakang, ini adalah surat Paulus, kemungkinan surat pertamanya. Jadi Paulus gak pernah tulis surat sebelumnya, ini mungkin surat ke-1 yang dia tuliskan. Kepada orang-orang Kristen di Eropa. Tesalonika itu berada di provinsi Makedonia. Bersebelahan dengan Filipi, kota yang memenjarakan Paulus. Tapi Tesalonika nggak lebih bagus. Tesalonika itu kota, ibu kota capital city-nya Makedonia. Paulus ada di sana 3 sabat atau 3 akhir pekan ditendang dan diusir keluar. Jadi kita akan membaca surat dari seorang rasul yang seharusnya letih dan capek. Di situ di penjara, di sini tidak di welcome, diusir terang-terangan. Now we are going to read the letter. Kita akan membaca surat dari seorang misionaris yang harusnya secara manusia capek, kesel itu campur marah maksudnya, gak hanya letih lesu saja. Tapi aneh, suratnya penuh dengan noda gembira. Dengan nada gembira. Suratnya tersirat kebahagiaan. Kok bisa ya, di Filipi kita tahu kisah Rasul pasal 16. Dia dipenjara, pasung lengan, pasung tangan, pasung kaki. Dia bisa bersuka cita, bisa menyanyikan himnal-himnal sampai gempa bumi secara supranatural. Di Tesalonika, meskipun tidak mengalami mujizat seperti di Filipi, dari surat ini saya bisa ambil kesimpulan. Paul was a happy Christian. Dia bahagia. Bergembiralah, karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Lagu lama itu saya juga lupa semua liriknya, tapi itu firman. Bergembiralah karena Tuhan. Paulus itu was a happy apostle. Impossible. Coba sekarang kita baca ya. Apa rahasianya? Yang pasti judul kita itu sudah jawabannya. Gak usah mereka-reka, gak usah saya dengar semua khotbah, judulnya aja sudah jawaban. Harus punya keyakinan sama Tuhan. Gak bisa happy kalau gak punya keyakinan sama Tuhan. Ya, ayat 1, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Tuhan, Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Kita lihat dari ayat 1 dulu sebelum saya bahas ayat 2. Ini surat Paulus setelah kenal mereka 3 akhir pekan. Tapi kayak sudah kenal lama, itulah hubungan yang indah di dalam Tuhan. Hubungan saudara seiman itu mungkin kita itu kenal satu sama lain sudah gerang atau kita sudah dewasa. Tapi aneh ya, kok bisa akrab dan dekat, itu hubungan sangat spiritual. Paulus tulis begini, kamu kan tahu bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Wah, luar biasa, gak ada kata-kata keluhan, tidak pesimis nadanya. Padahal 3 akhir pekan ditendang keluar. Mana cukup 3 weekend dirikan gereja. Bukankah seharusnya itu dipandang sebagai proyek gagal? Orang yang beriman dan punya keyakinan tidak ada kegagalan di dalam urat nadinya. Apapun yang Tuhan izinkan, kalau dia mengalami tekanan, rintangan, dia menganggap itu hanyalah satu episode untuk dilalui. Orang punya keyakinan itu tidak punya stres lebih, kecuali stres-stres yang memang sudah pasti. Kalau kita itu hidup dengan iman, kita itu mengalami kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Dari kalimat Paulus ini, kalau kita tahu background latar belakangnya, harusnya kalau saya jadi dia, saya pasti merasa, aduh, kenapa Tuhan gak sertai kalau kita itu banyak fokus ke kata mengapa, gak mari-mari, gak selesai-selesai nih. Tapi Paulus bisa lihat positifnya. Dia berkata, lihat saudara-saudara, kamu tahu kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dan hormati. Kita harus punya keyakinan yang kokoh apapun yang kita lakukan dalam nama Yesus. Dan saya nggak hanya berkata, yang saya maksudkan bukan hanya sifatnya yang pelayanan dalam gereja. Whatever you do in the name of Christ in your life, apapun yang Anda lakukan dalam nama Yesus dalam hidupmu, baik itu bekerja sehari-hari, membesarkan anak, mendoakan suami, apapun yang Anda lakukan, misalnya cicil rumah,
lalu bulan demi bulan untuk cicil dan untuk selesaikan hutang piutang. Whatever you do today, believe with all your heart in your fellowship and relationship with Jesus Christ. Nothing will be in vain dalam bahasa Inggrisnya. Apapun yang Anda lakukan hari ini di dalam Kristus, in Him, dalam Dia. Percaya dan yakinlah, pekerjaanmu tidak akan sia-sia karena kita bersekutu dengan Dia. Setiap kali doa berkat, terimalah persekutuan dengan Roh Kudus. Itu harus menjadi satu tekanan iman. Bahwa aku mulai sejak pulang dari gereja ini, whatever I do sampai nanti ke gereja kemudian minggu berikutnya ini, tidak ada satupun akan sia-sia, sertai aku ya Tuhan. Paulus berkata, kamu tahu bahwa pekerjaan kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Disia-sia orang tidak sama dengan sia-sia. Kita bisa nggak disia-siakan orang? Bisa. Setelah bekerja sekian lama, ternyata Anda dilupakan. Anda mengasihi, tidak dapat apa-apa respon dari sebelah sana. Anda mungkin berdoa, belum ada jawaban sepertinya. Gak ada mujizat terjadi atau berkat, apalagi terobosan. Jangan mudah berkata, semua yang kulakukan ini sia-sia. Jangan fitnah Allah. God is not finished with you. Kenapa kita tekan tombol game over? Belajar seperti Paulus. He believe in the work he does. He believes it. Dia percaya apapun yang dia lakukan di dalam Kristus. Tidak ada yang sia-sia. Sekalipun seolah-olah Paulus disia-siakan oleh orang-orang Tesalonika. Bukan jemaatnya. Tapi dari Tesalonika. Ada satu kelompok orang yang terkenal di zaman Paulus namanya The Thessalonian Mob. Gangster Tesalonika. Orang-orang Yahudi yang gak suka sama Paulus itu mengejar Paulus sampai kota-kota berikutnya. Cari gara-gara membuat Paulus ditendang sana, ditendang sini. Ada orang-orang yang komitmen memusuhi Anda. Seperti memusuhi Paulus. Memastikan kalau semua proyek-proyeknya akan digagalkan kalau bisa. Mereka itu memang niat hatinya untuk membuat Paulus kalah. Paulus disia-sia sama orang-orang Tesalonika. Tapi dia bisa berkata, kedatangan kami di antaramu tidak pernah sia-sia. I like his spirit. Orang yang punya keyakinan sama Tuhan. Nantinya ketika Paulus di kapal karam pun, dia tetap taruh keyakinannya pada Tuhan. 200 sekian orang selamat gara-gara dia. Orang Kristen gak boleh lepaskan imannya. Iman itu mahal, dibeli dengan darah yang mahal pula. Jangan pernah kau lepaskan. Jangan mudah sedikit-dikit berkata, sia-sia aku pelayanan, sia-sia aku doa. Aku doakan loh berapa lama, orang itu gak berubah. Never say sia-sia. Gak boleh berkata begitu. Don't be tired of God. Jangan capek sama Tuhan. Jangan Anda capek berharap. Ya. Jangan capek sama janji dan firman-Nya. Don't be tired of God. Don't be tired of worshiping God. Jangan on and off kalau kita ke gereja. Kalau kita CG, kelompok sel, kalau melayani sesama. Jangan bentar iya, bentar enggak, bentar iya. Konsisten. Don't be tired of worship. Jangan takut. Janganlah kita itu capek, letih. Jangan kita bosan dan jemu untuk menyembah. Worship Him. Preach the word. Sampaikan firman, baik tidak baik waktunya. Paulus berkata, nothing I do. Tidak ada satupun yang kulakukan di dalam Tuhanku yang sia-sia di hidupku. Amin Bapak Ibu. Ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi kita tahu di sini Paulus itu ternyata dianiaya, tapi plus dihina. Siapa pernah dihina? Gak pernah, yang gak angkat tangan mungkin sudah lupa dihina, ya baguslah puji Tuhan. Ya, tapi jujur siapa yang pernah dihina? Saya juga pernah dihina. Coba ya sekarang kita lihat ya, apa aja hinaan Paulus? Apa aja Paulus itu dihina apa saja supaya kita bisa berkaca. Kadang-kadang kita berkata tokoh-tokoh di Alkitab itu enak ya, mereka dekat sama Tuhan, mereka tidak ngalami yang aku alami. Come on lah ya. Kalau kita pelajari dari kesimpulan ini, Paul was not in a better place. Paulus tidak di tempat yang lebih bagus dari Anda dan saya. Saya ingin untuk ajarkan bahwa Paulus seharusnya boleh kecewa, bisa putus asa. Karena bagi seorang Paulus dianiaya itu satu hal. Tapi kalau dia dihina oleh orang-orang yang dekat sama dia, harusnya mendukungnya, itu bisa melemahkan semangat siapa saja. Tapi buktinya
Paulus tidak lemah semangatnya. Karena dia punya keyakinan sama Tuhan. Kadang-kadang kita harus ingat, hidup yang gak sempurna ini mengajarkan kita untuk secara sengaja menaruh harap pada siapa. Kalau kita baca di Tesalonika, di Makedonia, tempat yang begitu hostile, tempat yang begitu kejam terhadap pelayanan atau ministrinya Rasul Paulus ini. Justru di tempat itu Paulus paling berbuah. Jangan give up, jangan cepat menyerah. Tempat yang Anda kira Anda di situ kalah, percuma, itu bisa-bisa nanti buah-buah Roh Kudus paling kaya dalam hidupmu. Paulus dihina, Paulus dianiaya, tetapi dia taruh keyakinannya pada Tuhan. Dan kita akan pelajari bahwa hidup ini, kita ini tinggal di dunia yang hostile, dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, kita tinggal di dunia yang sangat tidak ramah kepada orang-orang yang mau beriman sama Tuhan. Terkadang pun musuh orang itu adalah orang-orang di dalam rumahnya. Kita tuh tinggal di dunia setidak ramah itu. So please remember, when no one seems to support you, ketika tidak ada orang yang seolah-olah sepertinya menunjukkan, seperti ada waktunya ketika Anda merasa nggak ada orang mendukungmu, ingatlah Yesus selalu mendukungmu selama Anda hidup dalam kebenarannya. Jesus is always on your side. Yesus ada di sisimu. Ini yang dialami oleh Paulus. Kami dianiaya plus dihina. Mari sekarang kita telusuri hinaan apa, fitnaan apa yang Paulus alami dari orang-orang sendiri. Coba Anda lihat sekarang ayat 2, kita baca sekali lagi. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ingat, the Thessalonian mob atau gangster Tesalonika, orang-orang Yahudi berkedok agamawi yang mengejar Paulus kemanapun dia pergi dalam radius mereka untuk menggagalkan misinya. Ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat 3 kelihatan jelas mereka sebut Paulus sesat. Mereka bilang dia error. Orang ini gak murni, Paulus ini penipu. Ternyata bukan cuman kita toh, Paulus sudah alami dulu. Paulus dikata-katai, tapi Paulus pakai satu pasal di Tesalonika untuk membela pelayanannya secukupnya. Jangan pakai sebagian besar waktumu untuk membela diri. Tapi ketika diberi kesempatan, satu pasal ini diterima Tuhan menjadi Alkitab di tangan kita. Paulus menjelaskan, karena mereka ini masih bayi rohani, 3 akhir pekan bersama dengan dia. Tapi 3 bulan kemudian musuh datang meracuni. Paulus cuma tulis satu pasal, kelar semuanya. When God is for you, you don't need to speak much. Kalau Allah besertamu, Anda tidak perlu banyak bicara. Jadi jangan worry, jangan jadikan stres. Orang lain mikir apa? Karena itu tidak terlalu penting di mata Allah. Seperlunya satu pasal cukup. Jadi kalau kita baca kitab Tesalonika, kita kira Tesalonika ini kan penuh dengan sukacita. Kita kira semua fine-fine saja bagi Paulus. Enggak loh. Orang-orang Tesalonika itu bukan orang-orang yang paling bagus. Orang Berea dalam surat Paulus Paulus pernah berkata, orang-orang Berea itu lebih mulia dari orang-orang Tesalonika. Jadi di Tesalonika Paulus itu begitu optimis. Bukan karena orang Tesalonika itu bangsawan. Bukan mereka itu berkarakter. Yang berkarakter bagus. Bukan. Ternyata Paulus punya sukacita itu akarnya adalah Yesus, bukan keadaan, bukan manusia, bukan apa kata orang. So don't worry about what other people say. Jangan khawatir orang lain ngomong apa tentang Anda hari ini. Yang penting Tuhan mikir apa tentang Anda. Apa opini Bapa? Ternyata di Tesalonika terjadi gerusah-gerusu, terjadi Paulus itu sesat. Dia itu gak murni. Dia itu penipu, dia itu error. Paulus bilang, no. Aku punya integritas. Catat ini dulu. Integrity sama dengan happy. Di dalam Paulus tidak ada konflik batin. Paulus tahu kok. You know, selama Anda tahu hatimu sendiri, cukup. God and you know your heart enough. Allah tahu. Dan Anda tahu hatimu. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Paulus punya satu prinsip yang kita bisa copy, yaitu integrity. Dia berkata, enggak kok. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Aku tidak sesat. Tidak dari maksud yang tidak murni. Aku murni. Dan juga tidak disertai tipu daya. Aku tidak pura-pura. Yamu adalah ya, tidak adalah tidak. Tidak usah pakai sumpah-sumpah. Sumpah mati, nggak usah. Ya begini, you boleh percaya, boleh tidak, biar Tuhan jadi hakimnya. Udah, jaga hatimu aja. Dari situlah mengalir semua kehidupanmu. Jaga hati dengan segala waspada. Paulus berkata, integritas. Orang yang punya integritas itu tenang. Karena keyakinannya pada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Integritas sama dengan happy. Orang yang tidak punya integritas, dia tertuduh. Dia tahu bahwa dia pura-pura. Dia tahu bahwa dia tidak murni. Dia tahu bahwa dia salah, tapi dia sembunyi-sembunyi. Biasanya orang kalau salah, nggak mau bertobat. Biasanya dia akan gali lubang, tutup lubang. Caranya gimana? Yaitu dia akan ciptakan dusta. Biasanya orang kalau salah nggak mau ngaku itu bohong dulu. Dan bohong melulu. Nanti ya, orang itu sendiri yang rugi. Orang lain mungkin ada beberapa yang jadi korbannya. Tetapi pada akhir hidupnya, orang itu yang paling merugi. Karena di dalam hatinya tidak ada self-respect. Dia nggak bisa respect dirinya. Setiap kali berkaca, dia tahu dia sedang melihat seorang garong di cermin itu. Nggak ada self-respect. Ada konflik dalam batinnya. Makanya tanpa integritas, tanpa kekudusan, seseorang nggak bisa melihat Allah. Karena orang yang tidak punya integritas akan konflik batinnya. Hatinya akan frustrasi. Tapi kalau orang itu hatinya bersih, dia jaga dengan segala waspada, gampang banget percaya sama Tuhan. Ayo, kenapa ada orang susah percaya doanya dijawab? Karena dia tertuduh, dia tahu ada something wrong inside, dalam dirinya. Jadi dia nggak yakin Tuhan jawab nggak. Tapi kalau orang itu polos, polos bukan berarti orang itu suci. Polos itu bukan berarti orang itu nggak pernah salah. Tapi orang itu tidak menyimpan kesalahan di depan Tuhan. Orang itu apa adanya. Orang kalau polos itu gampang berdoa, dia percaya. Tuhan pasti dengar, nggak ada alasan Tuhan tidak mendengarnya, bukan berarti dia sempurna. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu mau masuk kerajaan sorga? Mau ngalami kepenuhan kerajaan Allah? Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu gak punya pikiran gimana. Dia gak tertuduh, dia gak bisa pura-pura. Integritas itu perlu sekali. Untuk menaruh keyakinan pada Tuhan, hatimu gak boleh tertuduh. Selesaikan whatever is wrong yang Anda sadari itu. Paulus ketika dituduh, pembelaan dirinya cukup singkat padat. Dia berkata, aku gak seperti yang kamu katakan. Aku gak sesat, aku gak punya maksud yang gak murni. Aku juga gak pernah menipu siapa-siapa. Titik. Kelihatan bahwa selama ini dia dikata-katai demikian. Ayat 4, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. I love it. Ayat 4, dia berkata, bukan untuk menyukakan manusia. Saya ambil kesimpulan bahwa di Tesalonika terjadi gosip-gosip riah bahwa Paulus itu adalah hamba manusia atau hamba uang. Enggak, aku enggak gitu. Karena dia dealing, dia berurusan dengan satu kota metropolitan zaman itu. Banyak agama di Tesalonika dan banyak nabi palsu. Jadi Paulus ketika masuk ke sana itu, sekalipun belum ada gereja, Injil belum diberitakan, Injil palsu-palsu itu udah masuk ke sana dulu. Jadi mereka itu sudah muak melihat seorang rohaniawan. Tesalonika itu adalah area yang harusnya nggak mempan. Orang-orangnya banyak trauma. Jadi Paulus itu masuk di sebuah lautan samudera yang berdarah-darah. Lain cerita kalau mereka itu haus secara rohani, kering kerontang. Mereka mendengar Injil pertama kali langsung percaya. Orang-orang ini sudah dimanipulasi oleh berbagai macam kepercayaan hari itu. Sehingga Paulus waktu masuk ke sana itu, orang-orang yang trauma ini otomatis lihat seorang penginjil dan berkata, ujung-ujungnya duit. Paulus tenang aja, dia berkata, I'm not like that. I'm not like that. Pernahkah Anda masuk ke area trauma? Dan ini Anda bisa terapkan bukan hanya dalam dunia gereja, tapi dunia hidupmu sehari-hari. Orang-orang Kristen di mana-mana. Kalau Tuhan mengutus Anda ke area trauma, orang nggak ada satupun pernah berhasil di bidang itu. Semua buka selalu tutup. Tapi kalau Tuhan yang suruh, berimanlah. You'll be the first case of God's success. Anda akan menjadi kasus pertama suksesnya dari Kristus di bidang tersebut. Jangan ikuti trauma lah. Sembuhkan trauma iya, tapi Anda tidak bisa sembuhkan semua orang. Tapi Tuhan sudah sediakan mereka yang mau disembuhkan. Gak usah Anda convince pencitraan diri, gak perlu. Jangan ambil stres lebih. Gembira aja hatimu, percaya pada Tuhan. I'm going there, I'm going to heaven.
I don't need to prove myself to all men. Aku tidak perlu membuktikan diri pada semua orang. Asal kita hidup teruji, udah cukup. Gembiraku karena Tuhan. Harus punya keyakinan. Dia berkata, aku bukan hamba manusia. Tapi Paulus menjelaskan, dia bukan hamba uang. Nanti di ayat-ayat berikutnya saya kasih terlebih dahulu bocoran. Paulus berkata begini, kalau memang itu ujungnya, ngapain aku menderita masuk penjara? Ini ayat baik sekali loh untuk saya pegang. Sebagai hamba Tuhan, kita ini tinggal di dunia yang sudah banyak trauma sama kekristenan-kekristenan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai hamba Tuhan saya juga sama. Saya menghadapi hal ini seperti makanan sehari-hari. Makanya itu saya bersyukur kejadian di Myanmar, dalam bahaya saya berkhotbah di Palestina. Kalau ujungnya adalah keuntungan pribadi, ngapain gua hampir mati? Ngapain kita membawa diri kita selalu dalam bahaya seperti domba yang mau disembelih? Main aman aja. Ngapain lakukan itu? Coba Anda pikirkan, Paulus berkata begini, aku memberikan hidupku bukan hanya Injil, aku beri hidupku. Karena kamu tidak pernah, ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, I love it, ada kata Allah adalah saksi. Hidup itu dipersempit aja audiensnya, sekalipun kita hidup di antara lautan manusia, penonton kita cuma satu, Yesus paling cuma 5 roti dan 2 ikan, plus 5 orang yang terdekat sama kita, 7 dan 2 lainnya ekstra. Gak peduli Anda mau jadi orang segede apa, dalam bidang apapun, mau jadi pendeta, banyak pengikutnya, atau penginjil, atau mau jadi konglomerat, mau jadi seorang pebisnis yang berhasil, mau jadi seorang artis, mau jadi seorang berpengaruh, influencer dan sebagainya, make your path narrow. Buat jalur hidupmu itu sempit. Penontonmu hanya satu, Yesus. Dan dia melihatmu ketika orang tak pasang mata melihat Anda. Matanya selalu tertuju padamu. Hati-hatilah. 5 roti 2 ikan dalam hidup saya ada. Istri, anak-anak saya, orang-orang beberapa lagi yang terdekat. Cukup bagi saya. Enough. Mereka yang bisa menguji kita dari sisi integrity dan akuntabilitas atau accountability. Be accountable to small group. Be accountable to a small group. Allah adalah saksi. Kata Allah adalah saksi itu di jalan yang sempit. God is my witness. Dan Paulus berkata, kami gak bermulut manis, ketara bahwa Paulus sedang mengcounter apa yang orang katakan tentang dirinya, bahwa dia berkata manis. Paulus itu seorang manipulator. Demikianlah mereka berkata. Bapak ibu saudara, asal tidak terbukti dalam hidupmu fintaan orang itu tidak ada groundingnya. Jangan takut. Pastor Philip, saya takut nanti kalau saya disantet. Santet, bahkan santet pun kerjanya guna-guna. Itu kalau Anda tidak buka celah, tidak bisa masuk dia. Ini cerita-cerita aja ya. Saya bolak-balik di rumah saya yang tinggal dulu rumah lama tempat saya tinggal dulu nggak ada hantunya. Tapi di atas tiba-tiba bunyi kayak dijatuhin jutaan jarum. Apa-apa tuh. Makan tetap kenyang, pergi kerja, nothing. So long selama Anda tidak buka hati. Anda tidak percaya itu berhasil atas Anda dan Anda tidak buka celah. Nothing. Itu kembali yang kengirim. Saya doakan aja jangan sampai masuk ke tubuhnya. You have no reason to fear when God is with you. Allah beserta dengan Anda. Orang lain semua paceklik, pekerjaan segalanya, waduh pasti bangkrut nih kita. Percayalah nanti di ujung tiap hari accountingnya. Ujung bulan, ujung tahun itu semuanya klop. Bukan kemakmuran. Injil itu damai sejahtera. It gives you peace in your heart. Klop. Gak usah kita ikut-ikutan. Gak usah takut siapa-siapa. Gak usah takut apa-apa. Kalau Allah beserta kita. Paulus berkata, aku gak bermulut manis. Ayat 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Dari ayat 6 saya ambil kesimpulan bahwa Paulus dikata-katai bahwa dia itu pencitraan. Paulus berkata, enggak. Aku tidak mencari pujian manusia, bahkan dia disebut diktator di ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Kalian lihat sendiri kan, 5 roti 2 ikan 7 itu, kalian sendiri lihat kan, kalau saya itu seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. I've always been gentle with you. Yang penting Anda memperlakukan staf Anda kalau Anda manajer atau direktur. Dan kalau Anda kolega, perlakukan kolega Anda. 5 roti 2 ikanmu itu orang terdekat. Ring atau seperti lingkaran dekatmu itu. Itu be gentle dengan mereka. Just be gentle. Bapak ibu saudara, dari ayat ini saya bisa pelajari, wah Paulus jadi Paulus gak gampang ya. Aku gak mau jadi Paulus. Dikata-katain macam-macam ini sama orang Tesalonika sendiri.
Dia itu di Tesalonika itu dari Filipi itu masih ada goresan-goresan, cambukan-cambukan. Masih dipasung ininya, masih belum sembuh, masih basah lukanya. Dikata-katain. Ternyata aniaya gak sesakit fitnah. Aniaya gak sesakit dihina. Kalau Anda dihina oleh orang sendiri yang harusnya mengasihimu, memahamimu, paling memahami, paling mendukungmu, itu namanya sakit beneran. Tapi kalau dianiaya itu biasalah, di luar sana ada orang cari gara-gara. Ya deal with it, lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Belajar tulus seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Tapi kalau gigitan bisa itu dari orang sendiri, nah disitulah pain, real pain. Itulah namanya sakit di dalam batin itu di sana. Even then, taruhlah itu ke kaki Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau ditanya sama orang, how are you? Jawabannya gini, jawab di hati ya, kalau enggak dikira sok rohani. How are you? I'm fine with Jesus. Tapi keluarnya, I'm fine, thank you. Gimana kabarnya? Baik, terima kasih Pak. Tapi dalam hati, aku baik sama Tuhan. Tuhan menganggap aku baik. Jadi orang itu gak usah jadi perasa. Gak usah semua-semua dibawa dalam air mata. Nangis itu jiwa-jiwa, kontrakkan air mata. Itu untuk Tuhan. Don't cry for me Argentina. Gak usah semua itu dibawa nangis. Nanti kena penyakit kecemasan. Nanti kena insomnia, gak bisa tidur segala. Cara kita melawan semua itu dengan iman. Bukan dengan kita diam aja. Kishira-shira, whatever will be, will be. Lawanlah dengan iman yang teguh. Tuhan tidak pernah berkata, lawanlah dengan syukur. Syukur, iya, itu ada porsinya. Ayat kebaktian 1 tadi saya bicara tentang bersyukur, itu harus sengaja. Lawan itu dengan iman. Dan iman itu tidak usah ngotot, tengging-tengging. Kadang-kadang just trust God. Percaya aja, dan tenang aja. Kadang-kadang iman itu munculnya dalam satu lagu. Lagu yang paling beriman tahu apa? Semua lagu-lagu ciptaan berikutnya, itu masih belum mendekati simplicity, kesederhanaan lagu iman ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Udah itu aja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gue gak pikirkan. Yang saya pikirkan tugas di depan. What's next? Next, God says, I must do this. Tuhan bilang saya harus melakukan ini. Tuhan bilang, I believe in what I do. Aku percaya apa yang aku kerjakan dan lakukan di dalam Yesus Tuhan hari ini. I trust that God. Aku percaya bahwa Tuhan akan menyertai aku. Aku percaya dengan pekerjaan yang aku lakukan. Kecuali kalau pekerjaan yang saya lakukan adalah human trafficking. Ya jangan percaya, tertuduhlah konflik batin. Tapi kalau Anda tahu apa yang Anda kerjakan itu kehendak Tuhan, taruh kepalamu di dalam game itu. Lakukan dengan segenap hati, percaya sisanya pada Yesus. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam gua pupuk jadi impian, cintaku semakin mendalam. Emangnya gua pikirkan? Bapak ibu saudara, hidup kita kalau mau betul-betul penuh dan bahagia, mesti beriman sama Tuhan. Mesti taruh keyakinan pada Tuhan. Makanya saya gak mau jauh-jauh dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah bensinnya. Bensin bisa naik, katanya naik nih. Untungnya firman Tuhan tidak pernah naik. Tetap for free. Tapi justru diremehkan oleh banyak orang. Karena bebas biaya. Tuhan ini beli ini tidak free loh. Ini dibeli sama darah. Dibeli sama darah nih. Dibeli sama darahnya anak Allah. Ini free. Ini gak pernah naik nih bensin ini. Ini bensinnya imanku. Saya gak berani jauh. Khotbah juga bensin iman. Ketika saya mendengar gitu. Karena khotbah ini adalah firman yang spoken. Yang diucapkan. Berubah dari logos menjadi rema. Ini membuat kita itu tersentak. Dan bangun. Dan membuat kita itu mengalami urapan. Ini, saya gak berani jauh. Saya gak berani jauh dan gak berani berhenti satu aktivitas, yaitu berdoa di dalam bahasa roh. Bukan karena itu adalah denominasi Pentakosta atau karismatik, bukan. Karena saya harus mempersiapkan diri untuk sesuatu yang saya gak tahu, yaitu masa depan saya, yang saya bisa doakan sendiri dengan Roh Kudus. I must walk by faith. I'm not only walking towards heaven. Banyak orang itu berjalan hanya ke surga. Itu sudah pasti, gak usah bahasa lidah. Diam aja di tempat, mati masuk surga. Tapi kalau saya mau surga tuntun saya di dalam maximum point every day. Poin maksimal di mana saya akan ketemu sama siapa, di mana semua dirancang Tuhan. Sehingga nanti ujungnya, setiap hari ketika kita evaluasi atau setiap bulan kita berkata, wow kok bisa gitu ya, kok bisa ketemu ini, kok ketemu itu. Terjadi quickening. Dalam bahasa Inggrisnya Roh Kudus disebut punya kuasa quickening. Dalam bahasa Indonesia enggak ditulis demikian. Kata quickening itu percepatan. Bahasa roh itu makanan. Bahasa lidah itu makanan. Saya merasakan gunanya, maka saya terus tekankan di gereja kita.
Bahasa roh itu makanan, kayak yang dimakan sama Elia, dia jalannya larinya lebih kenceng daripada kereta kudanya Ahab. Bahasa roh itu makanan. We're experiencing the maximum fruit of ministry, maximum fruit of evangelism, buah maksimal rancangan Tuhan, dampak terang dan garam. Oh haleluya, saya berdoa supaya gereja ini, karena ketika kita itu berbahasa lidah, kita membangun manusia iman kita, manusia roh kita. Amin. Paulus itu pencitraan kata mereka. Coba kita lanjutkan ya, ayat yang ayat berapa? 8 ya. Kok begini kok buat saya ngos-ngosan ya, saya minum dulu ya. Ayat 8 ya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Paulus menceritakan tentang integritas keuangannya. Jadi bagus sekali. Paulus sebagai hamba Tuhan di suatu kota yang penuh dengan trauma. Paulus berkata, aku tidak mau jadi beban. Jadi bersyukur. Ini kalau dari sisi saya bahasanya gini kira-kira. Kalau saat teduh bersama tidak pernah kita charge apa-apa. Keluarga saat teduh. Kita sedang membangun di Surabaya rooftop. Tidak pernah ngomong soal keuangan segala. Tidak pernah. Kecuali mengajarkan seluruh the whole counsel of God. Seluruh nasihat firman itu diajarkan dengan balance. Jadi saya ngerti hati seorang rasul. Karena uang itu ditaruh di kaki rasul di gereja mula-mula. Bukan di tangannya. Rasul tidak pegang uang. Rasul mengarahkan uang gereja kemana. Dia tidak memegangnya. Hari ini kami juga mengucap syukur. Gereja kita punya bendahara, CFO, dan tim keuangan yang sangat solid. Yang sangat transparan. Uang tidak di tangan saya. Uang di kaki Rasul. Rasul yang menentukan 1000 gereja. Let's all go in that direction. Keuangan juga. Rasul berkata sekarang kita rintis di Taiwan. Sekarang kita kembangkan ke sana, semua ke situ. Tidak dipegangnya. Kakinya yang memimpin keuangan ke arah mana. Yaitu ke arah Injil Yesus. Kalau di tempat kita 1000 gereja dan 1 juta murid. Puji Tuhan, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi dari ayat-ayat ini saya bisa melihat Paulus itu menantang dengan bagus. Paulus ini intelektual. Ini orang pintar sekali. Tapi dia itu bersih. Ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Wow, statement ini gak gampang ya. Kamu lihat kan? Aku saleh, adil dan tidak bercacat. Gak berani keluar dari mulut kita, tapi orang ini begitu yakin. Dan Tuhan memang jadikan itu firman. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ayat 10 saya ulangi lagi, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Gini ya, asal kita tuh benar di depan Tuhan dan teruji di antara manusia yang langsung bersentuhan dengan kita. Jangan takut apa kata dunia. Selama batinmu tidak konflik. Anda tahu bahwa Anda apa adanya. Janganlah takut apa kata orang. Pegang ini baik-baik. Ini namanya berita nurani. Namanya damai batinnya. You cannot be happy kalau hatimu tertuduh. Hiduplah di zaman edan ini. Zaman dunia ini semakin bengkok. Benar jadi salah, salah jadi benar, tangan kanan jadi kiri. Tidak bisa membedakan kiri dari kanan. Jagalah nuranimu. Pesan gembala hari ini kepada semua kita, termasuk pada saya sendiri. Selalu jaga. Asal kita benar di depan Tuhan dan teruji di antara 5-7 orang tersebut. Accountable to some, kepada beberapa orang yang sudah jelas-jelas bisa berbicara dalam hidup kita. Damailah di batinmu. Biar Tuhan semakin memakaimu. Ayat 13, sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebentar ayat 12. Di ayat 13 ini Paulus sedang meluap dalam sukacita atas jemaat Tesalonika. Ya iyalah ya. Dalam 3 akhir pekan aja. Mereka tuh bertobat. Dari dulunya orang non-Kristen, sekarang jadi orang Kristen lahir baru dan jadi jemaat. Paulus senang lah, itulah fulfillment, kepuasan batin seorang penginjil.
ketika dia melihat orang lain bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan. Kemarin di saat teduh hari Sabtu saya khotbahkan, kita harus bisa bahagia untuk orang lain. Ya, Sabtu kemarin. Dan puncak klimaks kebahagiaan kita untuk orang lain itu bukan karena orang lain itu disembuhkan, itu iya. Kita harus bahagia orang lain dipromosikan. Orang lain dapatkan yang kita sendiri gak bisa peroleh. Tapi yang tertinggi, tiada kasih lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada temannya. Kasih tertinggi itu, kalau kita mau bahagia untuk orang lain itu yang paling tinggi adalah kalau mereka diselamatkan. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan itu. Yesus melegalisir, memverifikasi sukacita yang demikian. Ketika Petrus bersukacita karena pelayanannya semakin bergengsi karena mujizat yang terjadi, Tuhan tegur dia, jangan bersukacita karena iblis takluk pada kamu. Sukacitalah karena namamu dan nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya sekarang kita adakan Cegefan. Karena kita mau mengejar sukacita itu. Satu jiwa bertobat dirayakan oleh papa, si bungsu yang pulang ke rumah. 99 ditinggal demi cari yang satu, lalu dibopong di atas pundaknya. That kind of joy belongs to the Lord. Sukacita seperti itu milik Tuhan. That kind of joy the church must have. Sukacita yang demikian gereja harus punya. Itulah sebabnya Cegefan ini bukanlah ide kita. Saya percaya ini adalah ide Roh Kudus dalam gereja kita. Let's do this and do this well. Lakukan dengan baik dan benar. Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Tapi ini juga sebuah pesan untuk kita ayat 13 saya kasih Anda vitamin tambahan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Titik, berhenti di sana. Apapun alasan bersyukur, alasan tertinggi adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Paulus punya satu kebiasaan. Dia itu terus optimis ketika diterpa berbagai pencobaan. Orang ini gak putus-putus mengucap syukur, gak hanya mengucap syukur sekali-kali. Coba Anda baca sekali lagi. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Orang untuk bersyukur, kalau kita mau punya disiplin, yaitu mengucap syukur, kita harus sengaja lawan arus. Karena daging kita itu lebih senang mengomel. Jadi saya samakan orang yang mengucap syukur secara sengaja itu seperti orang-orang yang cari gara-gara sama kita, yang selalu cari kelemahan, kesalahan kita. Anda pernah lihat gak? Hater. Orang yang suka membenci sesamanya, mereka yang negatif. Selalu kan harus cari-cari sesuatu yang salah dari dirimu. Selalu cari. Seolah-olah mereka tidak pernah terselip lidahnya. Seolah-olah mereka tidak pernah blunder apa-apa. Bapak ibu saudara, haters itu komitmen loh. Untuk bisa menemukan itu dia harus cari gara-gara sampai ketemu. Ayo kita balik sisinya. Kita jadi lover. Cari-cari hal yang positif dalam hidupmu. Kalau kita mencintai Yesus. Seperti orang yang negatif cari gara-gara, kita orang positif harus cari alasan bersyukur tiap hari. Itu yang disebut tak putus-putus. Sebagian besar kita itu, syukur kita musiman. On dan off dan on, nanti lagi. Nah bisa gitu, Tuhan suruh kita lewat ayat 13, kalau mau bersyukur itu harus terus menerus. Tak putus-putus. Ayo, jadi orang yang cari gara-gara sama sorga, terus cari alasan untuk bersyukur. Nanti lihat ya, hidupmu gak bisa enggak. Pasti akan lebih gembira di dalam Tuhan. Siapa di sini mau happy di dalam Kristus? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ayat 14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat di Yudea, jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ternyata mereka semua adalah orang-orang yang menderita. Ayat ini waktu dibaca, tak berhenti mengucap syukur, ternyata kondisi mereka tidak baik. Jadi relevan buat kita. Bahkan orang-orang Yahudi itu adalah pembunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Ternyata orang bersyukur itu tidak deny fakta, tidak menyangkali fakta. Paulus ngomong dengan belak-belakan bahwa ada Thessalonian mob atau gangster Tesalonika, gangster berkedok agama yang mengejar dia. Jadi ternyata Paulus kalau ditanya secara fakta, how are you? I'm not fine. Thank you for asking. Harusnya kalau dia ditanya, apa kabar? Aku gak baik. Tapi dia bisa mencari alasan untuk terus mengucap syukur, ini hebat. Inilah Kristen kalau menurut saya. Karena mereka mau menghalang-halangi kami, ayat 16, memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Paulus tahu bahwa dia dikejar-kejar atau dilawan karena dia melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi ini peperangan rohani. Orang-orang ini bukan benci Paulus, mereka benci Yesus. Tapi celakanya mereka orang-orang Yahudi yang tahu Taurat. Jangan kaget hari ini di zaman sekarang masih ada roh Farisi, yaitu orang-orang Kristen yang tahu firman. Tapi akan menghalangi firman untuk dilakukan dalam hidupmu. Jangan benci mereka, doakan. Tapi jangan izinkan sukacitamu dicuri oleh orang-orang ini. Maju tak gentar,
Kan ada lagunya. Membela yang benar. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Udah, biarin, serahkan mereka ke Tuhan. Anda maju terus. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Paulus ngomong gini loh, aku sejak tertendang keluar dari kotamu, aku kepingin kembali tapi belum bisa, kisahku gak diberi. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, ayat 18, aku Paulus malah lebih dari sekali. Tetapi, loh kok begini? Tetapi iblis telah mencegah kami. Pertanyaannya, iblis kok bisa diizinkan mencegah kita ya? Kok bisa diizinkan mencegah arus apostolik? Kok bisa bahkan diizinkan mencegah ambasadornya Kristus? Ternyata bisa. Tapi gini loh, iblis lakukan yang iblis lakukan. Dia mau lakukan apapun sama kita, cegah atau tidak cegah, kita punya tanggung jawab maju terus. Paham ini ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita untuk mengerti satu hal ini. Memang iblis telah mencegah Paulus. Paulus ngomong terang-terangan, aku mau terus tapi gak bisa. Iblis itu pakai berbagai macam cara untuk ngeblok, ada blockage. Paulus tidak deny, peperangannya belum usai. Tapi Paulus bilang gini, tapi di ayat 18 ini, gara-gara ayat 18 ini iblis mencegah. Tahukah Anda, Paulus tulis surat. Gini ya, cegah gak cegah, stop gak stop, slow down gak slow down. Anda sih maunya maju, tapi kadang-kadang keadaan menyuruh Anda mundur. Mau pencobaan atau tidak pencobaan, tugas kita selalu berjalan in our line of duty. Tugas kita cuma satu, jalan terus di jalur tugas kita. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Lakukan terus. Ibu rumah tangga, terus jadilah ibu rumah tangga yang mempengaruhi untuk Kristus di rumah tanggamu. Kepala keluarga, Anda bekerja sebagai seorang pengusaha, terus aja jalankan bisnis dengan jujur, namun dengan smart. Mungkin Anda berhasil sekarang atau belum. Anda diterima atau tidak diterima oleh orang yang Anda injili, terus beritakan Injil. Waktunya bagus atau tidak bagus, in the line of duty. Andai kata Anda bisa lihat, tim kita ini bagus sekali. Sudah kasih tip di sini. Jalurnya, jalannya, nanti setiap orang, setiap singer berdirinya di mana. Jadi saya ngikuti aja tip yang ada di lantai saya. Ini adalah tipnya pengkhotbah. Kalau jalan jangan jauh-jauh dari sini, saya cuma ke sana ke sini. Tugas saya cuma terus beritakan firman di jalur saya. Gini. Sudah, kalau saya beritakan firman di situ keluar jalur. In the line of duty. Maju terus. Gara-gara dihalangi, Anda tahu nggak? Paulus terpaksa menulis surat. Andai kata iblis gak halangi, Paulus datang ke Tesalonika, khotbah gak ada tape recordernya, sudah selesai, sirna dalam sejarah. Menurut saya setan nyesel pukul-pukul kepalanya. Setan itu PhD, bukan profesor, permanent head damage. Geger otak dia, kelihatan suratnya Paulus. Gara-gara gua cegah, tahu apa yang terjadi? Suratnya mendunia. Coba dia nggak cegah, Paulus datang sendiri, nggak ada recordingnya. Gara-gara dicegah ada suratnya. Sekarang Tesalonika semua udah mati orangnya. Surabaya, Jakarta, Medan, sampai yang ke daerah-daerah apa namanya si tulang-tulang apa nggak tahu, ada nggak kota namanya gitu? Ada aja nama-nama yang nggak terdengar sama sekali, bahkan orang Indonesia pun nggak tahu. Surat Tesalonika sekarang di streaming kemana-mana. Saya cuma jadi loudspeakernya Paulus, diajarkan kemana-mana. Nih tahu iblis tahu rasa sekarang mencegah Paulus. Jangan cegah kami. Oh gitu, harusnya tepuk tangan tuh Tuhan. Don't even try get thee behind us Satan. Mundur dari kami. Hai iblis, Anda harus punya ketegasan. Bisnisku sekarang kau lawan. Aku kau buat hancur-hancuran. Memang salahku sih. Aku ada sedikit spekulasi. Keluargaku berantakan sekarang. But the wait, tunggu. Seperti kata ratapan, tunggu sampai Tuhan akan membela perkara aku. You wait for us. I'm coming for you Satan. You just wait. Kita harus bisa berkata seperti Yesus menegur Petrus, get thee behind me Satan. Enyahlah, kata enyah di situ, mundur, berada di belakangku. Jangan jadi front view atau jangan jadi pemandangan di depanku. Setan mundur ke belakang. Ke belakang. Tak tunjukin. Saya tunjukkan apa yang Tuhan bisa lakukan dengan orang-orang yang percaya. Kami akan menunjukkan apa yang Tuhan bisa lakukan pada gereja melalui gereja yang percaya kepadanya. We'll show you how it's done. Harus punya iman yang tegas.
Jangan di depan setan kita berkata, haleluya. Setan gak ngerti haleluya itu artinya puji Tuhan. Tuhan untuk Tuhan. Setan kau beri perintah, mundur. Kamu sekarang bisa porak-porandakan. Tapi ini baru ronde 1. Kita ini menangnya di ronde 3. Yesus hari ketiga bangkit. Jadi jangan di ronde kedua Anda kecewa. Wait till third round. Third round belongs to us. Ronde ketiga milik kami. Paham itu Bapak Ibu Saudara. Harus punya keyakinan seperti itu. Keyakinan gini bukan positive thinking. Saya bisa punya keyakinan gini karena saya kenyang sama firman. Alkitab saya agak beda dengan punya Anda. Alkitab saya semuanya kuning gini. Ada orang berkata, kuning itu kan biasanya highlight. Iya, saking saya baca berpuluhan tahun, semua jadi highlight. Nanti kalau sudah habis, gak ada lagi yang bisa di highlight. Ya saya highlight covernya. This is my faith. The Spirit of God is my strength. Roh Kudus adalah kekuatan saya. Ayat terakhir. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ini yang terakhir nih. Paulus tanya, siapa sih gembira kami? Uang? Bukan. Sukses? Bukan. Jumlah? Bukan. Siapa pengharapan kami atau sukacita kami? Mahkota kemegahan kami. Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Terakhir, dengan ini saya selesai. Let your joy be on eternal things, not worldly things. Belajar seperti Paulus, biarkan sukacita sumber bahagia atau gembiramu ada pada perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara dunia yang sementara. Makanya itu, gereja ini terus mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa. Karena apalagi yang lebih tinggi? Apa yang membuat Yesus meninggalkan 99 demi 1? Kalau bukan keselamatan satu domba yang masih terhilang itu. Mari kita siapkan diri untuk Cik Evan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.